Tidak hanya dari kalangan purnawirawan TNI, Polri, dan politisi, Partai Perindo juga menggait para pemuka agama, di antaranya adalah Ustadz Yusuf Mansur. Sangat optimis bisa membawa manfaat dan kebaikan buat masyarakat dan negara Indonesia, terutama dari sisi pedagang kecil, pengusaha kecil, rakyat kecil, dan memperkuat posisi stakeholder yang paling lemah di negeri ini dengan cara ya bismillah memperbanyak kursi di DPR. Kalau saya melihat bahwa Guru Bajang ini mundur, sebenarnya saya menilai ada suatu kekecewaan dari Guru Bajang lah begitu. Seperti apa? Kaitan dengan perkara ini, sebenarnya dari awal Perindo itu seharusnya ya, dari pemilu sebelumnya Perindo itu kan kurang sedikit sudah mencapai ambang batas minimal. Betul. Kemudian dengan masuknya Yusuf Mansur itu kemudian kan jauh anjloknya. Iya. Sehingga Guru Bajang sebagai politikus senior ya, TGB sebagai politikus senior, dia bisa membaca situasi dan kondisi ini. Tapi sebaiknya kalau menurut hemat saya ya, kalau Perindo mau maju lagi kemudian suaranya pulih kembali, ya Yusuf Mansur harus dikeluarkan dari partai begitu. Iya, itu maksud saya. Karena kan belum tentu juga perkara-perkara Yusuf Mansur ini selesai dalam 1-2 tahun, bisa saja puluhan tahun, sehingga hal tersebut juga sedikit banyak akan mempengaruhi. Ketika Yusuf Mansur di Perindo akan mempengaruhi perolehan suara Perindo. Ya. Pak Jeni? Ya. Pak Jeni, saya baru mendapat berita yang cukup menarik juga nih Pak. Ini terkait dengan Partai Perindo yang di mana Yusuf Mansur juga masuk di partai tersebut gitu Pak. TGB ini kan juga sebelumnya masuk di partai tersebut Pak. Nah ini beritanya belum lama ini, kurang dari seminggu ini, ternyata TGB itu mundur Pak. Kalau kita lihat misalkan TGB yang secara track record ini cukup baik gitu Pak ya. Kemudian ada sosok yang berasal dari kalangan yang disebut ulama, misalnya Yusuf Mansur gitu Pak ya. Yang ya kita tahu lah track recordnya bagaimana. Dengan keluarnya TGB ini, apakah ada kaitannya efeknya dari Yusuf Mansur yang masuk dari Partai Perindo tersebut Pak? Kebetulan saya juga sudah diberitahu dari beberapa awak media, karena katanya berkaitan dengan Guru Bajang ya, Guru Bajang ini mundur dari Perindo begitu. Kalau kemudian beberapa awak media itu meminta kepada saya agar bagaimana statement saya begitu ya. Kalau saya melihat bahwa Guru Bajang ini mundur, sebenarnya saya menilai ada suatu kekecewaan dari Guru Bajang lah begitu. Seperti apa? Ya, Guru Bajang ini kan politikus ulung. Betul. Politikus ulung yang namanya masih bersih di hati masyarakat begitu ya. Contohnya adalah mereka selalu lolos ini. Kalau nggak salah mereka jadi gubernur 2 periode, terus kemudian selalu lolos di partai manapun ya, misalnya partai, kalau nggak salah dari Partai Demokrat atau partai apa itu, mereka kan lolos itu Mas, ya kan? Nah, ketika mereka masuk di Perindo kan tahun kemarin, sebenarnya kalau hitung-hitungan perolehan suara kan mereka juga lolos kan begitu ya. Betul. Ya, tetapi kenyataannya karena partai tidak memenuhi ambang batas minimal perolehan suara, sehingga Guru Bajang juga tidak bisa duduk di DPR RI menjadi legislator begitu ya. Oleh karena itu pasti Guru Bajang sebagai politikus ulung, mereka bisa memprediksi ketika mereka akan tetap di Perindo terus ya kan, pasti mereka juga karirnya akan mandek kan begitu. Makanya mereka mengundurkan diri. Makanya mereka mengundurkan diri, dan pasti mereka juga akan mencari rumah baru ini, hemat saya. Rumah baru agar mereka juga bisa nantinya katakanlah setidak-tidaknya menjadi anggota DPR RI, sehingga mereka bisa menyalurkan aspirasi masyarakat ke sana begitu. Karena di sini kalau kita lihat ini kan berkaitan dengan perkara ini, sebenarnya dari awal Perindo itu seharusnya ya,
dari pemilu sebelumnya, Perindo itu kan kurang sedikit sudah mencapai ambang batas minimal. Betul, betul. Kemudian dengan masuknya Yusuf Mansur, itu kemudian kan jauh anjloknya. Iya. Sehingga Guru Bajang sebagai politikus senior ya, TGB sebagai politikus senior, dia bisa membaca situasi dan kondisi ini. Iya. Nah, mumpung ini baru ya, baru lepas pemilu, kemudian masih ada sekitar 4 tahun lagi, mereka tentu melirik-lirik rumah baru, kira-kira di mana dia bisa kelanjutan karirnya, kemudian bisa mencalonkan diri kembali menjadi DPR RI dan terpilih kembali, sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, kalau kita lihat terpuruknya ini, hemat saya adalah penyebabnya adalah memang di sana ada Yusuf Mansur, dan banyak sekali masalahnya Yusuf Mansur ini yang tidak terselesaikan dengan baik begitu. Ya, ya, ya. Sehingga Guru Bajang berpikir ulang untuk di sana begitu, Mas. Itu. Ya. Kalau kita lihat perolehan Perindo tahun ini kan jauh jeblok dari tahun sebelumnya, ya kan? Kemudian kalau kita kaitkan dengan perolehan suaranya Yusuf Mansur itu kan sebenarnya sudah dikenal baik itu nasional maupun internasional sebenarnya, Mas. Betul, betul. Nah, kalau orang sudah seterkenal Yusuf Mansur kemudian mencalonkan diri saja sebagai DPR RI, kemudian di dapilnya saja itu perolehan suaranya jeblok, bahkan Yusuf Mansur ini kan diletak di urutan nomor 1, ternyata suaranya tidak nomor 1 dari dapilnya tersebut, begitu ya. Ya, ya, ya. Nah, kalau melihat itu, tentu pemilih ini sudah cerdas, dan Guru Bajang tahu nih kalau di sana terus nih pasti karirnya tidak bisa mulus dan mungkin akan terhambat kan, sehingga ketika mereka terhambat, mereka tidak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat mewakili dapil yang pemilihan tersebut, begitu, Mas. Ya. Sehingga memang top markotop ketika TGB ini keluar dari Perindo ya, begitu. Ya, ya. Sehingga kita dukunglah, mudah-mudahan Guru TGB ini segera mendapat rumah baru, partai baru. Kalau tidak Guru Bajangnya mengajukan sebagai anggota partai, ya mudah-mudahan ada beberapa partai nanti yang melamar Guru Bajang agar Guru Bajang bisa mengikuti kontestan berikutnya DPR RI di pemilu berikutnya, begitu, Mas. Baik, ya. Nah, kalau kita lihat perolehan, kita kembalikan dengan perolehan suara Yusuf Mansur di dapil Yusuf Mansur ini, Yusuf Mansur kan hanya dapat sekian ribu saja, Mas. Betul, 1000. Itu kalau di kampung saya, nyalonin lurah aja nggak jadi itu, Mas. Betul. Iya, jadi jangankan nyalonkan DPR RI, lurah aja nggak jadi. Iya, iya, iya. Oke. Ya, mungkin bisa tangkap begini, Pak. Jadi melihat dari sosok TGB yang mempunyai track record rekam jejak yang bagus, tidak ada permasalahan hukum, ketika disatukan dengan mungkin sosok YM yang track recordnya bermasalah gitu, Pak ya. Ini ibaratnya air dan minyak itu tidak bisa disatukan gitu, Pak ya. Jadi satunya track recordnya bagus dan satunya track recordnya banyak bermasalah gitu ya. Walaupun dikenal dari sama-sama kalangan ulama gitu ya. Dan kalaupun memang Perindo ini tidak mencalonkan Yusuf Mansur atau sebagai caleg, mungkin Perindo ini suaranya bisa saja melejit, bisa saja naik. Jadi kekecewaan TGB ini mengapa dengan adanya keputusan masuknya YMD Perindo ini justru membuat Perindo ini elektabilitasnya turun dan juga dampaknya ke TGB juga begitu. Betul. Bukan hanya ke TGB sebenarnya, Mas, kepada keluarganya Haritanu kan sebenarnya keluarganya Haritanu juga secara perolehan suara kan sebenarnya lolos. Tetapi ketika tidak bisa memenuhi ambang batas minimal, ya mereka harus dengan mungkin rasa kecewa juga begitu. Ya. Dengan mundurnya sosok yang berkualitas seperti TGB begitu, harus ada tindakan tegas dari Perindo untuk menyelamatkan nama baik dari Perindo sebenarnya, Pak. Misalkan
misalkan tidak masukkan Yusuf Mansur sebagai anggota dari Perindo begitu Pak? Kalau itu intern mereka, kita nggak bisa ikut campur, nggak bisa ikut campur. Tapi sebaiknya kalau menurut hemat saya ya, kalau Perindo mau maju lagi, kemudian suaranya pulih kembali ya, Yusuf Mansur harus dikeluarkan dari partai begitu. Iya, begitu maksud saya. Karena kan belum tentu juga perkara-perkara Yusuf Mansur ini selesai dalam 1-2 tahun, bisa saja puluhan tahun, sehingga hal tersebut juga sedikit banyak akan mempengaruhi ketika Yusuf Mansur di Perindo, akan mempengaruhi perolehan suara Perindo, Mas, begitu. Baik. Memang harus ada koreksi dari Perindo Pak ya, ketika sebelumnya bisa nilai pemilu ini hampir mencapai ambang batas parlemen, ketika adanya YM kemudian anjlok gitu Pak ya. Jadi harus ada langkah tegas untuk menyelamatkan nasib dari Partai Perindo pada pemilu berikutnya begitu. Betul, menurut hemat saya seperti itu. Jadi Perindo juga harus koreksi diri, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahannya di mana, sehingga pada kontestan pemilu yang akan datang, Perindo bisa ikut kontestan begitu. Baik, oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Jenny. Mungkin ada statement dari Pak Jenny. Cukup Mas, saya kira cukup. Oke, terima kasih Pak Jenny. Kita jumpa di lain kesempatan Pak Jenny. Oke, sama-sama Mas. Makasih.